Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan senilai. Sehingga pada pertemuan ini kita akan lihat bagaimana kalau perbandingannya berbalik nilai. Ya, ayo kita amati. Misalnya kecepatan dan waktu tempuh. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Ya, misalnya kecepatan rata-ratanya dalam satuan kilometer per jam, kita simbolkan dengan X. Ya, misalnya kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang ditempuh Alan adalah 6 jam. Ketika kecepatannya 75 km per jam, dia menempuh waktu 6,4 jam. Ketika kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Dan ketika dia kecepatan rata-ratanya itu, misalnya Alan dia kurangi kecepatannya, dia ambil kecepatan 40 km per jam, maka waktu yang ditempuh adalah 12 jam. Ya, Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang jaraknya adalah 480 km. Ternyata itu tabel yang didapatkan. Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan 480 km dengan kecepatan rata-rata atau X dan waktu tempuh Y? Coba kita lihat. 80 kali 6. 80 kali 6 sama dengan 480. 75 kali 6,4. 75 kali 6,4 juga didapat 480. 60 kali 8. 60 kali 8 juga sama dengan 480. 40 kali 12 jam sama dengan 480 km. Sehingga jika kecepatan rata-ratanya kita anggap sebagai X dan waktunya kita anggap sebagai Y, maka X kali Y atau XY itu sama dengan 480 km. Atau Y-nya sama dengan 480 dibagi X. Atau X-nya sama dengan 480 dibagi Y. Itulah yang disebut dengan persamaan. Jadi XY sama dengan 480, Y sama dengan 480 per X, atau X sama dengan 480 per Y. Itu biasa disebut dengan persamaannya dari perbandingan tadi. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh 5.13. Jika Alan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata, misalnya dia naikkan 50 km per jam, berapa lama perjalanan yang ditempuh oleh Alan? Kita lihat bagaimana alternatif penyelesaiannya. Ya. Jadi berdasarkan tabel tadi, persamaan yang kita dapat adalah XY sama dengan 480 km atau Y-nya sama dengan 480 per X. Nah, X di sini sebagai kecepatan rata-rata dan Y waktu yang ditempuh. Jika Alan mengendarai dengan kecepatan 50 km per jam, maka ditanyakan berapa waktu yang ditempuh atau nilai Y. Ya, dari persamaan kita lihat Y sama dengan 480 per X. Berarti
480 dibagi X-nya berapa? X-nya sama dengan 50, sama dengan 9,6 jam. Jadi waktu yang ditempuh atau yang dibutuhkan adalah 9,6 jam. Oke, sekarang kita lihat grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu tempuh. Waktu yang ditempuh. Kecepatan rata-ratanya 80, 75, 60, 40. Waktunya dalam satuan jam 6 jam, 6,4, 8 jam, 12. Kalau kita buat dalam pasangan terurut 180,6, 75,6,4, 60,8, 40,12. Pasangan terurut ini biasa dilambangkan dengan X, Y ya. Oke. Kalau kita lihat grafiknya, coba lihat grafiknya. Ini kalau perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin besar nilai Y, semakin turun nilai X-nya. Iya, itu untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi dia tidak akan pernah memotong sumbu X maupun titik pusat. Ya, itu sekedar gambarannya bagaimana bentuk grafik perbandingan berbalik nilai. Ya, kita lanjut. Pada contoh 5.15. Ya, grafik di samping X dan Y menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Manakah persamaan berikut yang menyatakan hubungan X dan Y? Ya, coba kita lihat grafiknya. Ya, pada grafik ini nilai X, Y-nya 2,1. Ya, 2,1. Berarti nilai X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Oke, kita lihat. Grafik tersebut melalui 2,1. Substitusi nilai X dan Y untuk memperoleh nilai K atau nilai konstannya berapa. Nah nih, Y sama dengan K per X. Kayak tadi ya, persamaan Y sama dengan 480 per X. Nah, K-nya ini nilai konstan atau nilai tetap. Kita ganti Y sama dengan 1 karena ini kan selalu X, Y. Jadi Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Berarti 1 sama dengan K per 2. Atau K-nya sama dengan 2, karena 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi nilai K sudah didapat. Jadi persamaan grafik yang dimaksud adalah 1 sama dengan K per 2. Jawaban yang benar adalah bagian B. Ya, bagian B ya. Yang ini. Y sama dengan 2 per X. Ya. Oke, kita lanjut. Selain kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik, terdapat beberapa masalah sehari-hari yang saling berbanding terbalik. Misalkan, banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apalagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peternak ya, peternak sapi. Ya, biasanya kalau hanya 5 ekor sapi, makanannya misalnya habis dalam waktu 10 hari. Nah, bagaimana kalau sapinya bertambah lagi 5? Berapa hari makanan tersebut akan habis? Itu juga adalah contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga misalnya kalau di rumah dibuat kue 1 biji besar. Kalau dalam rumah hanya 2 orang maka lama baru habis. Tapi kalau dalam rumah misalnya ada tamu, tambahannya 5 orang pasti cepat habis. Itu juga perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat. Misalnya banyak pekerja dalam satuan orang dengan waktu yang ditempuh atau yang dibutuhkan. Kalau 6 orang misalnya yang kerja satu bangunan, butuh waktu 30 hari. Misalnya ya.
Tetapi kalau 10 orang dia hanya membutuhkan 18 hari. 12 orang membutuhkan hanya 15 hari. 15 orang dia membutuhkan hanya 12 hari. Kalau 20 orang yang kerja, maka hanya dibutuhkan 9 orang. Apalagi kalau 30 orang yang bekerja. Ini, 30 orang yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Nah, coba kita lihat ini. Semakin banyak orang, semakin sedikit hari yang dibutuhkan. Makanya disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Karena ini semakin besar, yang samping hubungannya itu semakin mengecil. Itulah makanya disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Yang satu membesar, tambah banyak, yang satu tambah sedikit. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Beda kalau perbandingan senilai. Perbandingan senilai misalnya kita beli kue 1.000 uang, tak hanya 1 biji. 10.000 uang, tak dapat 10 biji. Semakin banyak uang, semakin banyak kita dapat kue. Itu perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai seperti ini, satu semakin banyak, yang pasangannya semakin kecil atau semakin sedikit. Oke, kita lanjut. Tabel di atas menunjukkan hubungan antara banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Kita lihat contoh 5.16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, itu salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Bagaimana alternatif penyelesaiannya? Masalah dapat diselesaikan dengan membuat tabel seperti berikut. Iya, bisa kita buat tabelnya seperti ini. Banyak pekerja 12 orang, waktu yang dibutuhkan 20 hari. Coba lihat. Namanya pekerjaan itu, volume kerjanya tetap sama ya, misalnya satu rumah. Satu rumah misalnya kita di sini kita hitung sebagai 240. Dari mana 240? Karena kalau 12 orang pekerja, 20 hari waktunya, berarti 12 kali 20 sama dengan 240. Kalau ini volume kerjanya, ya ini kan kalau kita bangun rumah tidak akan bertambah toh rumahnya misalnya. Berarti volume kerjanya sama yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau hanya 6 orang tukangnya? Yang 6 orangnya tidak datang. Berapa hari yang dibutuhkan? Berarti langsung bisa kita lihat di sini, tinggal kita bagi ini. 240 bagi 6. Atau 6 kali berapa dapat 240. Ya. 6 kali berapa? 6 kali 40. Jadi bisa juga dengan cara seperti ini. Cara yang kedua, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Seperti ini. Kalau perbandingan senilai ini 12/6. Bisa kita lihat di sini, langsung kita bagi. 12/6 sama dengan, karena dia perbandingan berbalik nilai, maka ini dibalik. Ini yang di bawah jadi di atas. Kalau senilai kan langsung toh. Jadi hanya yang naik di atas. 12/6 sama dengan H/20. Ini H/20 dari soalnya diketahui dari soal, hanya belum diketahui untuk yang 6 orang. Sehingga tinggal kita kali silang. 12 kali 20. 12 kali 20 sama dengan 240. 6 kali H, ini 6 kali H atau H kali 6. Sama saja ya. 6 kali H sama dengan 6H. Sekarang yang kita cari adalah H-nya. H-nya sama dengan ini 240 dibagi dengan ini 6. Sehingga didapat H-nya sama dengan 40 hari. Jadi banyak hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, yang tukangnya hanya 6 orang, pekerjanya hanya 6 orang adalah 40 hari. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa sholat dan mengaji.
kerjakan LKPD-nya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.